warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ogi Fnatar Sianturi dengan NIM 038. Di sini saya ingin menjelaskan terkait mengenai materi pengenderaan jauh di mata kuliah Sistem Informasi Geografis atau SIG. Pengenderaan jauh adalah ilmu dan seni yang dipergunakan untuk memperoleh informasi tentang suatu objek atau fenomena dengan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau fenomena tersebut. Hal yang dimaksud adalah alat pengendara atau sensor yang dipasang pada wahana, biasanya berupa balon udara, pesawat terbang, pesawat ulang-alik, atau satelit. Informasi yang dapat diperoleh dengan teknik pengenderaan jauh tidaklah hanya pada bidang permukaan objek, daerah, atau fenomena yang tampak langsung di atas permukaan bumi, tetapi pada saat kedalaman tertentu juga dapat dideteksi atau diindra. Objek, daerah, atau fenomena tersebut termasuk yang terdapat di luar bumi seperti bulan, ada planet lain maupun yang di luar atmosfer. Nah, apa saja yang harus saya jelaskan terkait sistem pengenderaan jauh? Yang pertama adalah bagaimana sih sistem pengenderaan jauh? Nah, komponen dasar dalam sistem pengenderaan jauh adalah sumber energi, atmosfer, interaksi yang unik antara tenaga dengan benda di muka bumi, sensor, sistem pengolahan data yang tepat waktu, dan berbagai penggunaan data. Tenaga yang digunakan dalam pengenderaan jauh adalah tenaga elektromagnetik. Tenaga elektromagnetik adalah paket elektrisitas dan magnetisme yang bergerak dengan kecepatan sinar pada frekuensi dan panjang gelombang tertentu dengan jumlah tenaga tertentu. Yang kedua adalah seperti apa kerangka kerja pengenderaan jauh tersebut. Pengenderaan jauh diletakkan sebagai kerangka kerja dalam memahami atau merumuskan dan mengatur strategi pemecahan masalah lingkungan baik secara spasial dan kewilayahan. Dimulai dari real world, masalah diidentifikasi dan kemudian dirumuskan menurut perspektif pengenderaan jauh. Dalam perspektif ini dibutuhkan data dan metode analisa untuk memecahkan masalah yang ditempatkan dalam konteks pengenderaan jauh. Yang ketiga adalah citra digital pengenderaan jauh. Citra digital adalah citra yang diperoleh atau disimpan, dimanipulasi, dan ditampilkan dengan basis logika biner. Citra digital biasanya diperoleh atau dihasilkan melalui bantuan pelarik atau yang namanya snaker. Dewasa ini, citra digital bisa diperoleh melalui berbagai kamera digital, bahkan telah terintegrasi dengan telepon seluler. Citra digital pengenderaan jauh diperoleh dari sistem perekaman melalui yang namanya sensor yang dipasang pada pesawat terbang atau satelit. Citra dalam format digital ini biasanya disimpan dalam media magnetik optik maupun media lainnya seperti disket, hard disk. Yang keempat adalah bagaimana citra pengenderaan jauh diperoleh. Citra digital diperoleh melalui proses peniruan atas penampakan nyata, di mana informasi nyata dapat berupa penampakan di permukaan bumi, dapat pula berupa gambar atau citra yang diperoleh melalui proses lain, misalnya data hasil penggambaran tangan. Alat yang paling umum mengubah penampakan bukan digital menjadi digital adalah snaker, di mana snaker ini adalah alat optik. Yang kelima adalah bagaimana sistem pengenderaan jauh disimpan. Informasi pengenderaan jauh disimpan dengan basic 8 bit atau disimpan dalam bit, di mana bit adalah satuan informasi yang terdiri atas 8 bit. Untuk sistem 8 bit itu sama dengan 1 bit. Berikut nama-nama penyimpanan. Yang pertama adalah band sequential, ada band interleaved, ada band interleaved by pixel, dan run late encoding. Yang keenam adalah seperti apa sensor elektro-optik untuk pengenderaan jauh. Sensor elektro untuk pengenderaan jauh banyak digunakan adalah sensor sistem pasif, yaitu sensor yang menangkap pantulan atau pancaran gelombang elektromagnetik dari objek. Sensor ini pada umumnya sensor elektro. Yang ketujuh dan terakhir adalah seperti apa sistem satelit pengenderaan jauh. Satelit pengenderaan jauh berdasarkan misinya dikelompokkan menjadi satelit cuaca dan satelit sumber daya. Sedangkan berdasarkan cara pengorbitannya dibagi atas satelit geostasioner dan satelit sinkron matahari. Satelit geostasioner itu diorbitkan pada ketinggian 36.000 km di atas bumi. Pada posisi geostasioner, pada posisi ini pengaruh gravitasi bumi kurang lebih sebanding sehingga satelit yang ada di posisi ini tidak tertarik ke bumi dan terlembat ke luar orbit. Demikian penjelasan yang bisa saya jelaskan mengenai materi pengenderaan jauh dalam mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Akhirnya saya ucapkan terima kasih.